Halo para wibu yang sedang berada di mana saja. Gue harap semua dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan rezeki ya. Kali ini gue akan coba bahas leak novel dari Nageki no Bourei. Cerita ini adalah spoiler dari lanjutan animenya ya. Dan jika kalian belum mengikuti ceritanya dari awal bisa ditonton dulu untuk cerita part sebelumnya. Sebelum masuk ke ceritanya, gue harap kalian bisa bantu subscribe channel ini serta bantu like dan komen juga ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita berpindah ke party Arnold. Ramuan yang diminta untuk diuji itu ternyata hanya ramuan penawar mabuk yang sangat kuat. Hah? Mendengar kata-kata dari seorang ahli farmasi ternama di ibu kota, kepala Arnold seperti mendidih. Para rekannya pun mulai gaduh. Dia telah diperdaya oleh si Trismart. Ramuan yang ia beli dengan harga lebih dari 1 miliar gil ternyata hanya penawar mabuk. Memang, itu bisa dianggap semacam obat penawar racun, tetapi itu sama sekali tidak relevan. Kalau dipikirkan dengan tenang, memang tidak masuk akal bagi seorang pemburu, tidak peduli seberapa berbahayanya, untuk meracuni makanan sesama pemburu. Ini jelas hanya gurauan. Arnold sempat berpikir untuk menuntut mereka secara hukum sebagai bentuk balas dendam, tetapi dengan hasil pemeriksaan ini, peluang untuk menang sangat kecil. Namun, semua itu kini tidak lagi penting. Arnold memutuskan untuk menghentikan semua aktivitas sementara waktu. Mereka telah menyentuh tabu dari Falling Mist. Harga dirinya telah terluka. Tidak peduli bahwa lawannya adalah level 8 yang jauh lebih kuat, masalah ini harus diselesaikan. Jika tidak, para anggotanya tidak akan lagi mengikutinya. Arnold memutuskan untuk segera memburu duka janggal. Tidak peduli dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya, ini adalah tindakan sederhana, sebuah pembalasan. Saat merenungkan kembali pengalamannya di ibu kota, Arnold menyadari bahwa semuanya berjalan sangat buruk baginya. Di kedai minuman, dia diserang secara mendadak oleh Lee Smart, lalu pingsan di depan para pemburu lain. Di tempat umum, dia kalah dari Senpen Banka. Kemudian, dengan alasan yang hampir seperti tuduhan, ia dipaksa membeli ramuan penawar mabuk dengan harga tinggi. Setelah itu, karena taktik licik mereka, ia harus menghadapi Hiden Churse, yang terkenal di seluruh ibu kota. Semua insiden itu pun disaksikan oleh banyak orang. Namun, masalah terbesarnya adalah Arnold dan timnya sama sekali tidak mampu menunjukkan kekuatan mereka. Bagi pemburu, kekuatan adalah faktor yang paling penting. Pemburu yang sering membuat masalah mungkin masih dianggap berharga, tetapi pemburu yang lemah sama sekali tidak dihargai. Jika keadaan ini terus berlanjut, keberadaan mereka di ibu kota akan terancam. Situasi buruk, perbedaan kekuatan, itu semua hanyalah alasan. Yang terpenting, jika ini dibiarkan, parti mereka akan hancur. Untuk mengubah keadaan, mereka harus membuktikan bahwa Falling Mist masih memiliki kemampuan setara level 7. Mereka perlu menunjukkan kekuatan nyata mereka saat ini, bukan sekadar mengandalkan reputasi masa lalu. Jika tidak, bukan hanya pemburu yang lebih kuat atau asosiasi penjelajah yang akan memandang rendah mereka, tetapi bahkan pemburu level bawah dan masyarakat umum pun akan meremehkan mereka. Mengalahkan duka janggal akan menyelesaikan semua masalah ini. Mereka sempat mempertimbangkan untuk berdamai, tetapi pihak lain yang terus memprovokasi mereka. Alasan mereka sudah cukup. Tidak perlu menahan diri lagi. Pertikaian yang ditawarkan harus diterima. Dengan menaklukkan duka janggal, nama, Falling Mist, dan Kirino Rairyu akan bergema di seluruh ibu kota. Bahkan jika peluang menang sangat kecil, mereka harus memberikan perlawanan. Itulah cara hidup seorang pemburu. Arnold tidak akan mengulangi kesalahan saat di kedai kopi, di mana ia membiarkan mereka lolos. Di tempat pelatihan penginapan, Arnold mengayunkan pedang kesayangannya dengan penuh semangat, seolah melampiaskan rasa malunya dari siang hari. Tiba-tiba, Eli Ralier, tangan kanannya, berlari masuk dengan wajah tegang. Arnold-san, ada masalah besar. Aku mendengar para anggota, First Step, membicarakan sesuatu. Kabarnya, Senpen Banka telah meninggalkan ibu kota. Mereka bilang dia pergi untuk liburan,
dan tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali. Mendengar itu, sejenak Arnold merasa pikirannya kosong. Liburan? Setelah begitu mempermalukannya di siang hari, mereka pergi liburan? Betapa kurang ajarnya. Darahnya hampir saja naik ke kepala, tetapi Arnold hanya menghela napas kasar, lalu memberikan perintah singkat. Kejar mereka. Persiapkan semuanya. Cray telah meninggalkan ibu kota. Kali ini cukup cepat. Di ruang kepala cabang Asosiasi Penjelajah Cabang Ibu Kota, Garth yang sedang sibuk memproses dokumen-dokumen baru dari gerbang menatap laporan itu dengan mata terbuka lebar. Senpen Banka adalah pemburu yang layak dengan peringkat level 8, tetapi satu kelemahannya adalah ia cenderung membutuhkan waktu lama untuk mulai bertindak. Meski semuanya tampak sudah diperhitungkan, dari sudut pandang Garth yang tidak tahu apa-apa, tindakan Cray selalu membuatnya gelisah. Kali ini, permintaan pribadi yang diajukan kepada Cray adalah salah satu yang paling penting di antara semua tugas lainnya. Jika berhasil, kebencian Count Gladys terhadap para pemburu mungkin akan berkurang, dan para pemburu lain akan mendapatkan manfaat yang tak ternilai. Cray pasti tidak akan menunda tugas sepenting ini, bukan? Dengan pikiran itu, Garth mempertahankan ekspresi seriusnya. Namun, Kaina, yang berdiri di dekatnya, berkedip dan berkata, "Tapi, Cray-kun tidak membawa kartu tugasnya, bukan?" Selain itu, Chloe, yang katanya akan diajaknya, juga. Ah, dasar bajingan itu. Kartu tugas adalah dokumen yang diterbitkan oleh Asosiasi Penjelajah berisi detail tentang tugas yang harus diselesaikan. Biasanya diberikan kepada pemburu saat mereka menerima tugas. Garth berencana memberikannya ketika Cray dipanggil, tetapi Cray menolaknya. Tentu saja, Cray pasti tahu isi tugas itu meski tanpa kartu tugas. Dia bukan orang bodoh. Dan ini bukan pertama kalinya dia pergi tanpa membaca kartu tugas namun tetap menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Namun, tugas kali ini berbeda. Tugas yang diberikan kepada Cray adalah operasi gabungan dengan kesatria dari wilayah Gladys. Kartu tugas tersebut bukan hanya untuk membaca detail misi, tetapi juga berfungsi sebagai identitas resmi. Meski nama besar Senpen Banka memungkinkan fleksibilitas, kesan buruk yang ditimbulkan pasti akan membekas. Dan menghadapi bangsawan yang tidak suka pemburu, kesan buruk bisa menjadi bencana. Garth awalnya berpikir semuanya akan lancar karena Chloe akan menemani Cray. Namun, ia tidak menyangka Cray akan meninggalkan Chloe begitu saja, padahal Chloe sudah setuju tanpa ragu untuk ikut. Aku akan memberinya pelajaran saat bertemu nanti. Garth mengerutkan wajahnya, sementara Kaina tersenyum pahit dan berkata, "Cray-kun memang punya sisi ceroboh. Aku dengar dia bilang ingin pergi liburan. Sial, terlalu bebas sekali dia. Apa dia tidak bisa berhenti membuat provokasi? Siapa yang menerima tugas dari bangsawan dengan suasana hati seperti sedang liburan?" Terlepas dari hasil dan tindakannya, Garth tidak pernah bisa terbiasa dengan keanehan Cray meski sudah bertahun-tahun. Bahkan, meninggalkan Chloe mungkin tidak punya alasan khusus, mungkin dia hanya lupa. Sambil memijat kepalanya yang berdenyut, Garth memberi perintah kepada Kaina. Segera suruh Chloe mengejarnya. Pastikan dia bertemu dengan Cray sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Jangan sampai Gladys marah. Oh, dan jangan biarkan Chloe pergi sendirian. Beri dia pengawal dari pemburu. Biaya pengawalnya? Potong dari bayaran Cray. Oke, untuk chapter 1 sudah selesai dan kita langsung lanjut ke chapter 2 volume 4. Kota Kekaisaran Zerbrudia adalah salah satu kota paling makmur, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Jalanan yang terawat dengan baik, deretan lampu-lampu jalan. Kecuali di beberapa distrik tertentu seperti distrik Dekaden, kota ini cukup terang bahkan di malam hari. Populasinya besar, dan karena banyak pemburu yang kasar, patroli oleh para ksatria cukup sering dilakukan. Namun, hanya satu langkah keluar dari tembok kota, dunia di luar berubah menjadi tempat di mana hukum rimba berlaku, sama seperti di negara lain. Tidak ada cahaya buatan, dan kemunculan makhluk-makhluk ajaib seringkali terjadi. Seperti di sarang serigala putih sebelumnya, Hantom bisa keluar dari sarangnya, atau bandit manusia bisa menyerang. Kekaisaran telah mengerahkan banyak upaya untuk menjaga keamanan, tetapi bahaya tersebut tetap tidak bisa sepenuhnya diberantas, menunjukkan betapa berbahayanya dunia luar. Dalam kereta kuda yang melaju perlahan keluar dari kota Kekaisaran, Cray sudah menyesali keputusan untuk memulai liburan ini sejak awal. Langit dipenuhi awan tebal yang menutupi bulan.
Pemandangan di luar jendela begitu gelap sehingga mataku yang tidak terbiasa melihat di malam hari tak mampu membedakan apapun. Seharusnya aku berangkat di pagi hari. Gumam Cray. Kota Kekaisaran Zerbrudia adalah salah satu kota paling makmur, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Jalanan yang terawat dengan baik, deretan lampu-lampu jalan. Kecuali di beberapa distrik tertentu seperti distrik Dekaden, kota ini cukup terang bahkan di malam hari. Populasinya besar, dan karena banyak pemburu yang kasar, patroli oleh para ksatria cukup sering dilakukan. Namun, hanya satu langkah keluar dari tembok kota, dunia di luar berubah menjadi tempat di mana hukum rimba berlaku, sama seperti di negara lain. Tidak ada cahaya buatan, dan kemunculan makhluk-makhluk ajaib seringkali terjadi. Seperti di sarang serigala putih sebelumnya, hantom bisa keluar dari sarangnya, atau bandit manusia bisa menyerang. Kekaisaran telah mengerahkan banyak upaya untuk menjaga keamanan, tetapi bahaya tersebut tetap tidak bisa sepenuhnya diberantas, menunjukkan betapa berbahayanya dunia luar. Dalam kereta kuda yang melaju perlahan keluar dari kota Kekaisaran, Cray sudah menyesali keputusan untuk memulai liburan ini sejak awal. Langit dipenuhi awan tebal yang menutupi bulan. Pemandangan di luar jendela begitu gelap sehingga mataku yang tidak terbiasa melihat di malam hari tak mampu membedakan apapun. Seharusnya aku berangkat di pagi hari. Gumam Cray. Ansem terlalu besar untuk masuk ke dalamnya, sementara Liz dan Luke biasanya berlari di luar. Jadi yang sering naik kereta hanyalah Cray tapi terkadang Lucia juga. Kalau dipikir-pikir, itu cukup menyenangkan meskipun penuh bahaya. Kereta kuda berbentuk kotak yang disiapkan Eva adalah tipe sedang, mungkin dirancang untuk kebutuhan pemburu. Meskipun tidak cukup luas untuk meregangkan kaki sepenuhnya, kereta ini kokoh dan memiliki tempat duduk untuk pengawas di bagian atas. Dengan suspensi yang terpasang, getaran perjalanan pun cukup berkurang. Namun, sementara Cray menyesali keputusan ini, kereta terus melaju tanpa henti. Shiro dan Kuro, yang berada di tempat kusir, bersama Hayiro di tempat pengawas, tampaknya mampu mengarahkan kereta bahkan dalam kegelapan seperti ini. Seperti biasa, hanya aku yang tidak bisa melihat dalam gelap. Meski artefak Owl's Eye telah terisi penuh, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Saat itulah, Citri, yang sedang membuka peta, melirik Eliezer di sebelahnya. Kenapa One-chan hari ini tidak berlari? Biasanya kan One-chan selalu berlari. Hah, kalau aku meninggalkan kamu berdua dengan Cray-chan, pasti kamu bakal macam-macam, kan? Aku tidak akan membiarkannya, ucap Liz. Shiro, Kuro, dan Hayuro saja tidak cukup. Aku ingin One-chan di luar untuk berjaga. Aku yang khawatir. Lagi pula, ada kilikil dan makhluk campuran itu, jadi tidak masalah kan? Kamu juga biasanya mengendalikan kusir, kenapa sekarang malah di dalam, ucap Citri. Dengan mata yang bersinar terang dalam gelap, Liz dan Citri terus beradu argumen. Di sudut kereta, Tino, yang hampir seperti diculik untuk perjalanan ini, duduk memeluk lutut. Sejak insiden topeng itu, Tino terus bertingkah seperti ini. Kecuali pada awal perjalanan ketika Tino menyapa Cray dan meminta maaf, Tino hampir tidak berbicara. Perjalanan ini mungkin dimaksudkan sebagai liburan, tapi suasananya tidak terasa seperti itu. Cray hanya berharap jika perjalanan ini dilakukan di siang hari, suasananya mungkin akan lebih menyenangkan. Ketika Cray sedang memikirkan hal itu, seorang pria kekar berwarna abu-abu, menunggangi singa aneh, melintas di samping kereta. Itulah Kilikil Shinomi Mono Rider. Makhluk yang ia tunggangi tampak mendengus penuh semangat, sementara Kilikil dengan penuh tenaga menarik kendali. Pemandangan itu terlalu intens, membuat Cray merasa mual, dan segera mengalihkan pandangan dari jendela. Cray sempat berpikir aneh karena tidak ada makhluk ajaib yang muncul hari ini. Tapi tentu saja, jika ada sosok seperti itu yang melaju di jalanan, bahkan makhluk-makhluk ajaib akan lari ketakutan. Makhluk itu sendiri lebih mirip monster daripada makhluk ajaib yang sebenarnya. Cray-san, rute mana yang akan kita pilih? Citri meletakkan sebuah botol berisi cahaya redup di samping peta yang terbuka. Cahaya lembut itu menyinari peta, menunjukkan rute dari kota Kekaisaran ke daerah-daerah sekitar. Citri telah menandai beberapa catatan di peta tersebut. Tujuan kami kali ini adalah untuk membuang waktu, bersantai, dan menjemput Luke dan yang lainnya. Kastil Night Palace, target yang sedang mereka selidiki, berada di wilayah pedalaman negara ini, sehingga perjalanan kami akan seperti sebuah perjalanan panjang. Apa pendapat kalian? Tanya Rie. Cray-chan,
Aku akan mengikutimu kemana saja, jawab Lis dengan senyum lebar, sementara Sitri mengangguk dengan senyum cerah. Sejak menjadi pemburu, mereka selalu seperti ini. Meskipun sering mengalami kesulitan karena keputusanku, entah mereka terlalu percaya diri, atau mereka benar-benar percaya padaku. Cray melirik Tino, yang mengangkat wajahnya dengan air mata di sudut matanya, lalu mengangguk pelan. Master, aku akan ikut, katanya dengan suara pelan. Ada sesuatu yang membuat Cray ingin melindunginya meski Cray tahu tak akan mampu melakukannya. Tolong maafkan ya, Ti sepertinya sedang kehilangan rasa percaya diri. Ya, hal seperti itu kadang terjadi juga. Kata-kata Lis kepada muridnya yang sedang tidak dalam kondisi terbaik terdengar lebih lembut dari biasanya. Akhir-akhir ini, Tino memang belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Ini saatnya Cray membuktikan bahwa Cray adalah sang master, pria yang mampu bertindak di saat dibutuhkan. Cray mengangkat tangan, meluruskan jari, dan melingkari sebagian wilayah antara ibu kota kekaisaran dan kastil Night Palace dengan lingkaran besar. Yang jelas, kita tidak akan melewati daerah ini. Baik. Jadi, kita tidak akan melewati wilayah ini. Boleh tahu alasannya? Ini hanya firasatku. Pastikan kita tidak melangkah satu jengkal pun ke sana, ucap Cray. Baiklah, ceritanya sampai di sini dulu ya. Jika tertarik untuk pembahasan yang selanjutnya, tolong di-subscribe dan diaktifkan loncengnya agar dapat notifikasi saat cerita selanjutnya telah di-upload. Jangan lupa tolong share juga ke teman-teman yang tertarik dengan light novel Nageki no Boureya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.